Ditampilkan pada suatu hari di wilayah pegunungan, seorang bocah yang penasaran pergi untuk melihat kondisi pemukiman sekitar, menyaksikan bocah-bocah lain seusianya yang asik bermain, tanpa menyadari sesuatu di belakang sejak tadi mengintai, dan tiba-tiba saja ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, ingatlah selalu setiap kesulitan yang kita hadapi adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Seperti biasa, saya akan bercerita tentang sebuah film yang mana kali ini berjudul Elevation tahun 2024. Film ini disutradarai oleh George Nolfi serta dibintangi oleh para aktor yang sepertinya sudah teman-teman kenal. Baik, tidak usah berlama-lama lagi, mari siapkan diri, mari siapkan kopi, dan mari cerita kita lanjuti. Di masa depan yang tidak begitu jauh dari masa sekarang, di beberapa titik di seluruh dunia, daratan mulai runtuh sehingga menciptakan ledakan dan lubang-lubang mulai bermunculan. Hal ini tentu saja menyebabkan masyarakat panik, ditambah lagi dengan kemunculan monster yang sangat ganas yang disebut Reaper keluar dari lubang-lubang tersebut. Mereka memburu dan menghabisi manusia. Monster ini begitu tangguh, bahkan militer pun tidak bisa banyak membantu karena semua serangan tidak mempan terhadap para Reaper. Satu-satunya solusi ditemukan, beberapa orang yang bertempat tinggal di dataran tinggi melaporkan bahwa Reaper tidak bisa mencapai ketinggian di 8.000 kaki, sehingga para penyintas pun mulai pindah ke daerah yang lebih tinggi untuk memulai hidup baru. 3 tahun berlalu, di Colorado, bocah bernama Hunter dimarahi oleh sang ayah, Will, karena melewati batas aman atau disebut The Line, mengingatkannya akan bahaya monster dan selain itu mengingatkan tentang penyakit paru-paru Hunter. Just wanted to see other people. What if your lungs seized up when you were running away? I can't lose you. Will kemudian pergi bersama Kathy menceritakan apa yang terjadi. Kathy mengerti akan kekhawatiran Will, tapi juga mengingatkan bahwa Hunter adalah satu-satunya anak di camp mereka, jadi wajar dia ingin mencari teman untuk bermain. Will membantah, menduga Hunter hanya ingin ke lokasi tempat terakhir kali melihat ibunya. Well, he's the only kid up here. He's lonely. I mean, we may be safe up here, but this mountaintop is like a prison to him. The line crosses Elba Fire Road near there. Sementara itu, ditampilkan juga seorang ilmuwan bernama Nina yang sedang bereksperimen dengan peluru-peluru dan menguji dengan menembakkannya ke sepotong sisik atau kulit Reaper, dan sampai saat ini tidak ada satupun yang menimbulkan kerusakan. Malam hari, Will mendengar Nina masih bereksperimen dan itu membuat Will kesal karena mengingatkan akan Tara, istri Will yang terbunuh saat menjalankan misi bersama Nina. It's not your job to save the world. Mendadak ia mendengar Hunter batuk sehingga bergegas ke kamar untuk mengganti filter pada mesin yang membantu Hunter bernafas. Tak lama berselang, Hunter pun kembali tenang dan tertidur lagi. Ini merupakan masalah baru bagi Will karena diketahui bahwa filter itu adalah yang terakhir yang mereka miliki. Selanjutnya, Will memperhatikan beberapa peta, penasaran seberapa sulit melewati line untuk mencapai rumah sakit terdekat demi mendapatkan filter. All right. Deep breaths. Nice and easy. There you go. Oh, I love you, man. Di hari ulang tahun Hunter, Will berhasil mendapatkan sekotak terakhir makaroni keju dari seorang wanita bernama Hannah, dan segera pria itu makan bersama putranya. Hunter bertanya-tanya mengapa mereka tidak lagi menggunakan radio komunikasi. Will menjelaskan bahwa mereka harus menghemat listrik, jadi sebagai gantinya para penyintas menggunakan bendera untuk berkomunikasi dalam keadaan darurat. Tentu saja ini membuat Hunter kecewa karena berkomunikasi itu penting baginya. Dad,
Why don't you use the radio anymore? It's hard enough to make enough electricity for the things we absolutely. Lagi-lagi pada malam harinya, Hunter mengalami batuk sehingga Will memberikan suntikan. Setelah Hunter tertidur, Will pergi menemui Nina untuk menjelaskan rencananya menuju Boulder di pagi hari, mencari filter untuk Hunter. Dia mengklaim telah menemukan jalan yang aman, namun Nina tidak percaya karena telah hafal betul daerah itu yang kebetulan dekat dengan laboratorium lamanya. I'm leaving tomorrow. For Boulder. I don't have a choice. Will ingin Nina ikut karena wanita itu telah mempelajari Reaper selama bertahun-tahun dan selamat dari misi terakhir, di mana kala itu Nina berhadapan langsung dengan makhluk itu. Nina sendiri mengaku itu hanyalah keberuntungan dan sebagai gantinya istri Will, Tara, tewas dalam misi. Will tetap bersikeras menjelaskan tentang melewati tambang dan Nina sekali lagi menegaskan bahwa itu bukan ide bagus karena Reaper bisa saja menjebak mereka di sana, jadi ia menolak untuk pergi. You can't survive a dozen encounters with those things. You survive. You've studied them for years. That'll help me. So what? Do me a I have a way to Boulder. It's mapped out. We only go. I walked every inch. I know those tunnels. You're desperate. Desperate people get killed. You owe me this much. For Tara. Will meminta Hannah untuk menjaga Hunter, lalu menuju ke toko senjata untuk mendapatkan senapan yang lebih baik. Katie tiba-tiba datang dan menyatakan diri ikut bersama Will. Wanita itu juga mengabaikan semua larangan, termasuk larangan Nina yang mengatakan kurangnya pengalaman akan membuat Katie menjadi beban. Katie, what are you doing? Going with you. No, you're not. Not ask. We don't need your help. You don't need anyone's help. We're gonna die out there. Adegan kemudian menampilkan Will mengucapkan selamat tinggal kepada Hunter, serta berjanji akan kembali. Meskipun Hunter ragu, Will akan menepati janji karena dulunya Tara juga begitu, berjanji lalu tidak pernah kembali. Will, Nina, dan Katie akhirnya berangkat dengan Nina yang terus mengumpat dan bersikap kasar terhadap Katie. Ini membuat Will tidak nyaman karena seharusnya mereka bisa bekerja sama dan saling melindungi. But you could be nice. Nina menjelaskan bahwa Reaper memancarkan high pulse bioelektromagnetik serta menjelaskan kompas yang digunakan Nina dapat mendeteksi makhluk itu saat berada di radius setengah mil. Setelah berjalan cukup jauh, mereka menemukan Elba Fire Road dan batas 8.000 kaki. Setelah kompas mengkonfirmasi wilayah sekitar aman, kelompok itu pun melewati perbatasan dan mulai turun. Beberapa waktu kemudian, mereka menemukan mobil-mobil tempur yang ditinggalkan dan kesempatan ini digunakan untuk mencari persediaan atau apapun yang berguna. Any idea why they don't go above 8,000 feet? Anything on that? Nothing yet. Might be something we could use. Jackpot. Ya, selain amunisi dan pelontar, mereka juga menemukan sisik Reaper dan Nina meluangkan waktu untuk mengumpulkan sampel. Katie mendesak Nina untuk bergegas dan terjadilah pertengkaran sampai akhirnya Will harus turun tangan untuk melerai. Nina, can we please go? Will you two just shut up? Just let her. We don't need her anyway. Actually, you do. Do you remember that? I don't like you, Nina. I never have. Setelah keadaan sedikit membaik, mereka pun melanjutkan perjalanan dan menemukan sekelompok kuda yang memperkuat dugaan bahwa Reaper hanya menyerang manusia dan alasannya masih menjadi misteri. Beberapa waktu kemudian, kelompok itu pun tiba di Alta Vista Ski Area, di mana mereka berencana menggunakan kursi gantung untuk melanjutkan perjalanan ke tambang dengan aman. Namun pada saat yang sama, kompas Nina bereaksi menandakan bahaya di dekat mereka. You're here. Down there! Run!
got you, I promise. Meskipun ketiganya jatuh menghantam tanah, tapi mereka segera berlari sampai akhirnya mencapai batas 8.000 kaki sebelum Reaper menangkap. Karena hari mulai gelap, kelompok itu sepakat untuk bermalam di ski resort. Saat sedang berbagi minuman, Nina menjelaskan bahwa ketika muncul, Reaper menghabisi 95% populasi dunia tanpa henti, bahkan mereka tidak tidur. Biasanya predator membunuh untuk memakan, tapi Reaper menghabisi manusia untuk bersenang-senang dan tidak menyerang hewan lain. Ini membuat Nina bertanya-tanya, apakah mungkin makhluk itu dikirim secara khusus untuk memusnahkan umat manusia? Wipe out 95% of the world's population in a month? Kill to eat. The Reapers kill to kill. Simply what you said. They're predators, and we're prey. They're Earth's new apex predators. Maybe the Reapers are judgment for mankind's sins. Setelah para wanita tidur, Will kembali teringat percakapan bersama Tara. Kala itu Tara mengungkapkan bahwa diri sangat mempercayai keahlian Nina dan yakin bahwa temannya itu bisa menemukan cara untuk mengalahkan Reaper. Keesokan harinya, kelompok itu pun memulai perjalanan sampai akhirnya menemukan tambang yang mana tempat Will dulu bekerja. Dia menjelaskan kepada para wanita bahwa ujung terowongan berada di atas 8.000 kaki, tetapi tingkat yang lebih rendah memang berada di bawah batas aman, yang tentu saja itu sangat berbahaya. Bitch. Easy. We're going below the line, aren't we? 231 yards. Ditambah lagi, terowongan itu tidak benar-benar tertutup sehingga bisa saja Reaper ada di sana dan kompas Nina tidak bisa mendeteksi jika berada di bawah tanah. Namun, mereka sudah sejauh ini jadi tidak mungkin untuk kembali. Kedua wanita pun terpaksa mengikuti Will dan mereka memasuki terowongan menghabiskan beberapa jam perjalanan dalam diam. And besides, your tracker will tell us if one of them is within a half a mile. No, it won't. Why are you so worried? They come from underground, Will. They're built for it. And we'll build it pretty fucking fast inside a fucking mine. Beberapa waktu kemudian, sangat disayangkan ternyata jalur yang mereka lewati telah tertutup rapat. Jadi mau tidak mau, mereka harus turun ke level 7 yang berarti akan melewati batas aman sejauh sekitar 900 meter. Katie dikejutkan oleh kelelawar dan pada momen ini Katie menceritakan masa lalu bersama pacar yang kasar dan sekaligus membuat dua wanita menjadi lebih akur. Are we ready? No. You're funnier than I realized. Thanks. Can we get down this ladder, please? Lalu mereka pun mulai menuruni tangga untuk menemukan jalur baru, berjalan secepat mungkin untuk menghindari masalah. Tiba-tiba saja terdengar suara dan segera mereka bersiaga, namun sayangnya semua sudah terlambat. Ketika menemukan lubang pada dinding, ketiganya berlari ke dalam untuk bersembunyi sambil menahan nafas karena Reaper mendeteksi manusia dari CO2 yang dikeluarkan. Sangat disayangkan, Katie yang menemukan jalan keluar malah tertangkap dan segera diseret oleh Reaper. Will tidak bisa menggapainya dengan cukup cepat sehingga hanya bisa menyaksikan bersama Nina dengan penuh kepedihan bagaimana monster itu membawa Katie pergi. So what do we do? Don't breathe. Go! Tak lama kemudian, Nina menemukan tangga, jadi dia bersama Will segera menaiki karena terdengar suara Reaper yang sepertinya masih berusaha mengejar. Dan untungnya, mereka bisa menemukan pintu keluar serta mencapai batas 8.000 kaki tepat waktu. Will dan Nina melanjutkan perjalanan mereka dan dalam prosesnya mereka menemukan seekor anak kambing di pemukiman yang kosong. Lalu ketika hari mulai gelap, mereka mendobrak sebuah rumah yang ditinggalkan. Will menemukan beberapa kotak makaroni keju dan saat makan malam, pria itu mengungkapkan bahwa makaroni keju adalah makanan favorit Hunter.
I must have made 1,000 boxes of this stuff. And every night, mac and cheese. Nina menjelaskan tentang lab dan tujuannya ke sana adalah untuk menemukan bahan kimia yang dapat memperkuat peluru demi mengalahkan Reaper. Menurut teorinya, sisik Reaper bermuatan listrik, jadi nantinya peluru yang ditembakkan dapat menyebabkan pembakaran dari dalam. Will berpikir itu terdengar seperti peluru ajaib yang sukar dipercaya, serta merasa kecewa karena Tara mempercayai teori yang lemah seperti itu. Defense mechanism, I think. You think? A magic bullet? That's what you've been working? It's a hypothesis. With a healthy dose of wishful thinking, Tara would believe anything she thought could save Hunter. I told her listening to you was suicide. With me, standing on that same ledge. Keesokan harinya, mereka menemukan sebuah truk dan menggunakannya untuk melewati perbatasan dengan aman dan secepat mungkin dan melewati kota yang kini dihuni hewan-hewan. Pada akhirnya, mereka berhasil mencapai rumah sakit dan segera Will mencari filter sambil mendengar suara-suara aneh. Namun kompas milik Nina sama sekali tidak bereaksi. Di lantai lain, akhirnya filter berhasil ditemukan, lalu keduanya pun bergegas untuk melarikan diri dan tiba-tiba saja Nina membuka tangki oksigen berencana untuk menggunakan sebagai pengalihan. Namun hal ini memberikan sebuah ide, jadi Will menunggu Reaper mendekat lalu melepaskan tembakan ke arah tangki. Reaper sama sekali tidak bergerak, tapi mereka tidak dapat memastikan apakah makhluk itu mati atau hanya pingsan. Yang pasti, kini mereka harus bergegas. Will ingin kembali, namun Nina meyakinkan pria itu agar membantu sampai ke lab sehingga bisa menyelesaikan proyeknya. Karena cepat atau lambat, pada akhirnya umat manusia harus melakukan perlawanan. Tak punya pilihan, Will pun menuruti dan keduanya segera pergi dari truk. Kemudian ditampilkan kondisi Reaper yang sekaligus membenarkan dugaan Nina bahwa makhluk itu tak mempan terhadap serangan apapun, setidaknya sampai dengan saat ini. But I need your help. I can't do this alone. Or we can prove that they can be killed and we fly that flag over. Beberapa waktu kemudian, Will dan Nina tiba di lab. Sementara Nina mencampur bahan-bahan kimia, Will terus mengawasi dengan siaga. Di salah satu ruangan, Will terkejut melihat sebuah foto yang mengungkap bahwa dulu Nina memiliki keluarga yang tak pernah dia bicarakan. Nina menangis saat menceritakan bahwa saat dunia berakhir, dirinya masih terus bekerja sehingga tidak bisa bersama keluarga, dan tentu saja ini membuatnya merasa sangat bersalah. Nina juga mengaku sangat membenci dirinya sendiri karena menjadi penyebab kematian istri Will. I was here when it happened. I was overconfident. I thought I'd figured out a way to hold them off. I could have held them in my arms one last time. Ramuannya telah selesai dan juga telah diolesi pada peluru. Namun sayangnya itu masih belum memberikan efek apapun ketika diuji coba. Nina kemudian meminta Will agar kembali ke camp karena Hunter membutuhkan, sedangkan dirinya akan tetap tinggal untuk melanjutkan eksperimen sampai menemukan solusi atau mungkin sampai akhirnya dihabisi Reaper. Go home, Will. Go save your son. I'm not leaving you here. We're in this together. And you got me here. Go be with Hunter. Apa yang dikatakan Nina sama sekali tidak salah, sehingga Will pergi menggunakan truk, sementara Nina kembali meramu beberapa bahan kimia dan sayangnya masih juga belum berhasil. Sempat terganggu akibat suara geraman dan kali ini kompas bereaksi. Tapi di saat yang sama, ia melihat sesuatu yang memberikan ide untuk mengkombinasikan bahan kimia tertentu. Jadi wanita itu pun bergegas untuk mengerjakan yang mungkin ini menjadi kesempatan terakhir.
Kembali ke Will, ia mengalami kesialan karena saat berkendara ban mobilnya pecah sehingga terjadi kecelakaan. Untungnya Will hanya mengalami cedera ringan dan beberapa saat kemudian ia terbangun mendengar suara Reaper. Tak ada pilihan lain bagi tokoh utama kita selain berlari sekuat mungkin untuk mencapai perbatasan. Will dengan putus asa melepaskan semua tembakan tetapi tidak berhasil, dan di saat-saat terakhir Nina akhirnya membuktikan bahwa teorinya benar dan dia berhasil menghabisi semua Reaper yang menyerbu. Selain itu, dia mengambil sepotong tubuh Reaper dan menunjukkan kepada Will bagian-bagian mekanisnya, membuktikan bahwa makhluk buas ini sebenarnya adalah robot yang diprogram untuk memburu dan memusnahkan umat manusia. Tapi siapa yang mengirim mereka? Nina hanya diam sembari memandangi langit. They're machines. It's not a living creature. That's programming. Beberapa waktu kemudian, keduanya pun kembali ke camp. Will bertemu lagi dengan Hunter, dan kini mereka mengibarkan bendera bajak laut yang berarti perlawanan telah dimulai. Segera para penyintas berkumpul untuk membuat lebih banyak peluru khusus, dan Will akhirnya menggunakan radio lagi, berkomunikasi, dan mengirimkan harapan kepada semua penyintas. Selain itu, ditampilkan juga Nina yang menyimpan tubuh Reaper dan terus mempelajarinya. Setelah semua dipersenjatai, para penyintas memulai pembasmian, menghancurkan sebanyak mungkin Reaper untuk merebut kembali satu persatu wilayah, dan film pun ditutup dengan menampilkan Will dan Nina melihat langit dengan teleskop, menemukan 3 objek misterius yang menuju ke bumi. Apakah perang yang sebenarnya baru akan dimulai? Mampukah manusia mempertahankan rumah mereka atau dimusnahkan oleh para penjajah dari luar angkasa? The world we knew disappeared overnight. We still don't know why above 8,000 feet we were safe. They thought we'd die up here in these mountains. Well, we're still here. Sooner or later, we had to fight them. Dan tamat. Ya, akhir film ini memiliki beberapa elemen tentang latar dunia dan tematik yang perlu diuraikan. Film monster tahun 2024 ini berlatar di wilayah pegunungan Rocky US yang memungkinkan adanya konsep unik. Monster telah menginvasi bumi dan memusnahkan sebagian besar populasi tanpa ampun, tetapi mereka tidak bisa mencapai ke wilayah dataran tinggi. Hal ini menempatkan Will dalam kesulitan ketika dia perlu melakukan perjalanan untuk menyelamatkan nyawa putranya. Saya pribadi memuji dinamika karakter dan drama dalam film ini yang menjadi inti narasi di tengah elemen aksi dan ketegangan. Sebelum kiamat dalam film ini, Nina adalah seorang ilmuwan yang bekerja di sebuah laboratorium di Boulder, Colorado. Tujuannya dalam film ini adalah mencapai lab di mana dia dapat menggunakan zat kimia untuk istilahnya upgrade peluru agar dapat menghancurkan Reaper dengan memicu muatan listrik. Dia melakukan ini dengan berlatih pada sepotong sisik Reaper yang keras yang ia temukan sebelumnya. Saat berlatih di lab, beberapa upaya pertamanya gagal sebelum memutuskan untuk menambahkan kobalt ke dalam campuran tersebut. Ini memungkinkannya membunuh Reaper yang menyerang di lab. Ide Nina untuk menggunakan kobalt berasal dari latar belakangnya. Dia menjelaskan kepada Will bahwa pada hari ketika para Reaper pertama kali tiba, dia sedang bekerja dengan perusahaannya untuk menggunakan kobalt demi meningkatkan daya baterai. Dia menghubungkan titik tersebut bahwa penerapan kobalt dapat meningkatkan muatan yang dia butuhkan dari Reaper, dan dengan melakukannya menyebabkan mereka meledak sendiri saat terkena peluru. Metode ini terbukti berhasil pada beberapa Reaper, menyebabkan dia mengibarkan kembali bendera bajak laut di komunitas mereka.
Will dan Katie sangat meyakini bahwa Nina bersedia mempertaruhkan segalanya karena dia tidak memiliki teman atau keluarga, terlebih setelah meninggalnya Tara, istri Will. Di mana kala itu Nina dan Tara sedang melakukan misi bersama. Salah satu twist dalam film ini adalah bahwa Nina sebenarnya memiliki keluarga, tetapi dia kehilangan mereka saat awal kiamat. Tidak jelas apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga Nina, tapi Nina menyesal karena tidak bersama mereka di saat-saat terakhir. Ini menjelaskan kondisi Nina sejak awal. Wanita itu mengubah rasa sedih menjadi kemarahan akan keinginan untuk membalas dendam. Bendera bajak laut di dalam film ini pada dasarnya adalah simbol suar untuk dilihat oleh kelompok lain yang menyatakan bahwa mereka telah menemukan cara untuk mengalahkan Reaper. Di awal film disebutkan bahwa kelompok manusia ini menggunakan radio untuk tetap berhubungan, tetapi mereka telah berhenti demi menghemat listrik. Ketika bendera dikibarkan, komunitas menghidupkan kembali kontak mereka, lalu mengirimkan tim manusia dengan peluru berlapis kobalt untuk melawan Reaper. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, manusia tidak hanya memiliki cara untuk mempertahankan diri, tetapi juga memiliki keunggulan. Metode Nina terbukti efektif dan mudah karena hanya membutuhkan satu tembakan yang tepat untuk menghancurkan Reaper. Tentu saja akan membutuhkan waktu bagi mereka untuk melenyapkan seluruh Reaper karena seharusnya masih ada sejumlah besar dari robot itu yang tersisa di bumi. Yang penting adalah mereka sekarang memiliki peluang untuk melakukannya. Setelah berhasil meraih kemenangan atas Reaper, ada adegan post-kredit yang menunjukkan segala sesuatu mungkin tidak akan tetap positif. Adegan singkat menunjukkan Will dan Nina melihat ke langit saat beberapa objek meluncur menuju bumi, yang kemungkinan besar akan menjadi ancaman selanjutnya. Aspek penting dari Reaper adalah bahwa mereka adalah mesin, namun film ini tidak pernah menjelaskan siapa yang menciptakan dan mengapa mereka tidak dapat mencapai daratan berketinggian 8.000 kaki. Jadi sudah ada pertanyaan yang mungkin akan terjawab pada sequelnya. Selain itu, adegan ini menunjukkan ancaman baru dari Reaper. Reaper pertama datang dari bawah tanah, dan sekarang setelah mereka dikalahkan, gelombang baru akan datang dari langit. Ini hanya perkiraan, tapi kemungkinan umat manusia dipaksa untuk turun ke bawah tanah, ke ruang-ruang seperti tambang atau bunker bawah tanah. Ini bisa jadi bahwa mesin-mesin tersebut adalah semacam ujian bagi kemampuan bertahan hidup manusia dan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan mereka. Elevation adalah film yang cukup lugas dengan ide-ide tentang pengalaman batin di situasi apokaliptik. Meskipun manusia dapat bertahan hidup dan beradaptasi dengan berbagai keadaan, selalu ada keinginan mendasar manusia untuk berkembang dan maju yang tidak dapat dibatasi dalam ruangan fisik. Manusia dalam komunitas Elevation hidup secara fisik, tetapi mereka tidak memiliki tujuan hidup hanya dengan eksis. Sepanjang film, setiap karakter dipaksa untuk mempertimbangkan apa sebenarnya yang membuat mereka menjadi manusia. Nina telah mengisolasi diri dan hanya berfokus pada kemarahan dan balas dendam. Will membantunya mengingat kembali rasa kemanusiaan dengan menunjukkan keluarga yang pernah ia cintai. Will telah memusatkan fokusnya hanya pada kelangsungan hidup putranya dan gagal menyadari bahwa dengan hanya bertahan, putranya tidak akan pernah benar-benar hidup. Dengan demikian, karakter-karakter ini mengakhiri peristiwa Elevation dengan pemahaman yang lebih baik tentang tujuan masing-masing. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian, sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!